Summercast Project. Hai, udah lama gak bareng sama kita. Siapa ini? Udah lupa mungkin nama unitnya ya. Aduh, masa lupa sih, kayaknya baru kemarin gak sih? Tapi kan kemarin bertiga beda nama unitnya. Oh, iya juga ya. Koket hari ini nggak ada, nggak bareng-bareng sama kita sih. Jadi kangen deh. Enggak, Kamu nggak kangen ya? Nanti koketnya GR, nggak mau sih. Oh ya nanti baper. Enggak sih. Kayak aku percaya koket nggak baperan sih. Iya sih, oke. Tapi ya kembali lagi bersama kita. Apa? Enjoy. Udah lumayan lama sejak kita berdua ini ya unitnya. Iya. Dan tahu nggak sih kayak kita itu pertama kali kan, waktu episode pertama kan, itu bareng kita berdua kan. Iya, episode kedua juga. Episode kedua juga ada guestnya. Cuman hari ini kita berdua lagi nih, kayak enjoy. Nostalgia gimana gitu sih? Iya dari episode 1 sampai sekarang episode keberapa sih? Episode 8. Kayak wow, ternyata kayak kita sudah bersama-sama dengan teman-teman kita sudah cukup lama ya. Udah cukup lama menghibur mereka. Wow, semoga konten-konten kita ini menghibur dan bisa menjadi kayak masukan bagi mereka semua. Baik, dan kita Ini kalau dilihat-lihat sekarang udah bulan Desember ya? Mohon maaf, tidak ada jamnya. Ada Iya. nih, cuma aku yang bisa lihat. Wow, keren sekali. Udah masuk Desember ini. Iya, mau masuk Desember kita kayak ada nuansa baru kan pastinya. Masuk kayak Natal gitu kan. Kalau kamu mikir Natal, aku kok mikirnya rapotan. Oh, aduh beda banget. Tapi ya abis Natal ada rapot-rapotan. Ada rapotan dulu nggak Rapotan sih? dulu baru Natal, maafkan baru liburan saya, kita. ya Robun. Dan habis Natal kayak kita ada tahun baru kan. Wah, Oh, waktunya kayak bikin nggak sabar banget resolusi. sih. Oh iya, resolusi ya. Oh, sampai kayak nggak keinget kalau biasanya tahun baru itu ditemani sama resolusi baru gitu. Iya sih, aku kalau dipikir-pikir ya, Iya. aku tiap tahun bikin. Aku tahun ini mau Oh ini, iya? mau ini, mau nilainya bagus, mau Wow. ini enggak sih, ini cuma contoh misalnya mau punya pacar gitu ya. Bukan aku. Oh, bukan, oke. Nah, misalnya ada contohnya kayak gitu, tapi ya kalau kayak sekarang udah akhir tahun ini aku nggak inget revolusi lagi. Resolusi kok apa? Beda ya? Revolusi bumi. Iya, jujur aku pribadi malah kayak aku tipikal orang yang jarang bikin resolusi. Jadi aku kayak apa ya, secara spontan gitu biasanya kayak ya kita menjalani hidup dengan spontan. Aku tipikal orang yang kayak gitu sih. Pasti MBTI-mu belakangnya P. Iya, kok tahu sih? Kok tahu banget sih. Aduh, aku kayak terkagum-kagum, terheran-heran sama orang yang bisa nebak MBTI. Wah, salut banget sih. Cuman balik lagi ke resolusi, kayak bingung kenapa orang-orang biasanya kayak ngepost di Instagram, aduh taruh story, resolusi aku tuh tahun 2023 kayak gini, resolusi aku tahun ini tuh kayak gini, apa gara kurus, apalagi pinter, punya pacar, ganteng, aduh Tambah tinggi. Kalau aku sih itu tambah tinggi. nggak kuat sih, tolong ya, mohon maaf kepada teman-teman, kayak saya tidak bisa disuguhkan pernyataan-pernyataan seperti itu. Loh, tapi kalau dari sisi mereka ya menurutku Ya. sebagai aku orang yang nulis resolusi juga walaupun dari story, kayak resolusi itu bisa apa ya? Mungkin ditempel di tembok di depan gini. Oke, tahun ini aku mau ini, istri aku harus gini, kayak kadang kan ada waktunya kita kayak mager banget, males Iya, mau ngerjain bener apa-apa. banget. Iya, Tapi ada motivasinya kan lumayan, jadi oh ya. Wah, iya sih. Aku inget ini targetku, jadi aku harus mau bangun sekarang, aku harus mau belajar sekarang. Iya, bener. Dan nge-share ke orang lain itu mungkin bisa bantu, kayak aku nge-share ke kamu, Joy, aku pengen kurus loh misalnya kayak gitu, aku pengen diet loh. Terus pas aku lagi makan, terus kamu bisa ngingetin aku, Iya sih. jangan lupa olahraga misalnya kayak gitu. Jadi reminder ya. Ngomong-ngomong tentang resolusi nih, kira-kira Cice kayak sebelumnya, kayak tahun 2022 sudah rencana resolusi apa sih, kayak kemarin-kemarin? Apa Kayak yang sudah aku bilang tadi sih ya, aku lupa resolusinya apa, tapi ya kurang lebih ya masalah akademik harus lebih tinggi dari sebelumnya yang pastinya ya. Iya. Terus habis itu lebih banyakin pengalaman di OSIS juga, bisa Iya. belajar. Apalagi kayak tahun ini kan kita kayak offline kan, Akhirnya kita masuk offline dong. iya, jadinya Sebenarnya itu bukan bagian dari resolusi karena kita kan ya nggak tahu kita bakal offline kayak, nah kapan. iya itu bener banget. Jadi kayak lebih hidup dan lebih kerasa kan, ya Betul. terrealisasi. Enak banget. Cie nggak nanya aku nih. Enggak. Duh. Iya. Kalau aja gimana? Oke.
Jadi kayak seperti yang aku bilang, aku kayak bukan tipikal orang yang menyusun resolusi aku kayak aku pengen ini. Tapi mungkin kayak ada beberapa saat dimana aku berpikir kayak tentang aku pengen kayak gini nih, kayak aku punya beberapa goals, dan ya mungkin dipikir-pikir tahun ini ada beberapa goals sih yang tercapai. Puji Tuhan ada beberapa goals sih. Tapi resolusi nggak harus awal tahun sih ya, tergantung kayak kapan ada motivasinya aja. Kalau kamu apa sih cuy? Ya goals aku juga dalam bidang-bidang sekolah, karena aku kayak akhir-akhir ini mikir kayak tentang kehidupan sekolah aku kan. Gitu, jadi kayak ya mungkin lebih giat dalam belajar, lebih giat dalam fokus sekolah lah pokoknya. Dan ya untungnya kayak itu lebih terrealisasi sih. Ya bagus sih kalau bisa ya sih bagus ya. justru. Dan ya kira-kira kita mungkin boleh tanya ke teman-teman, apakah teman-teman selama ini sudah merancang resolusi kalian, atau apakah teman-teman sudah dari sekarang mempersiapkan kayak menulis list resolusi kalian buat tahun selanjutnya, yaitu tahun 2023. Teman-teman bisa komen di section bawah. Komen di bawah. Kalau aku juga ada pertanyaan tambahan nih buat teman-teman. Iya. Kalau misalnya emang udah nulis atau udah rencana nulis, misalnya udah listnya dari tahun lalu atau kapan gitu ada resolusi, kira-kira udah jalan belum sih? Iya. Atau jangan-jangan kayak aku udah lupa resolusinya apa? Sebisa mungkin kalau misalkan resolusi mah kan kayak ditulis, jadi harusnya kayak inget kan, kayak ditempel, diinget kan, dilihat setiap hari. Masalahnya aku nulisnya di kertasnya aku simpen di mapnya aku taruh di rak buku. Jadi ketumpuk. Dan aku nggak pernah buka. Loh, gimana sih? Tapi aku pikir kayak resolusi tuh kayak orang tuh kayak checklist kayak yang mana yang sudah terwujud. Iya sih, itu mungkin butuh ya. Iya mungkin kayak gitu sih. Cuman aku kayak nggak tahu, karena kan seperti tadi aku bilang, aku bukan tipikal orang yang kayak gitu sih. Kalau menurut aku sih, karena mungkin punya aku kayak jarak jauh gitu ya, kayak buat aku pengen mempersiapkan diri misalnya buat jadi penyanyi gitu kan. Itu kan panjang banget kan perjalanannya. Jadi kayak kurang bisa diukur bisa atau enggak tercapai tahun ini gitu loh. Udah jalan atau belum? Iya sih, iya. Jadi ya kalau tapi menurutku kayak di tracking itu lebih baik kan, kayak di track kayak, dan lebih gimana sih jangka waktunya lebih jelas. Iya, bener banget. Lebih detail. Jadi kayaknya persiap nggak sih Yang personal development, my goals, oh iya, harus ada masuk akal atau enggak, terus habis gitu bener banget. bisa kira-kira tercapai kapan, ada Iya. measure-nya. Di Vita sendiri kayak punya itu kan, kayak student activities, dimana kayak kita punya kayak student diary, student apalah, Ya my goal setting, my goal setting. my challenge. Jadi kayak ya kita itu bisa salah semuanya satu di situ kan. buat resolusinya kita yang dicatat di sekolah. Iya, itu bener banyak ya banget. buat reminder kita juga. Iya, karena itu kan kayak kita setiap minggu kita buka, kita lihat, kita tulis gitu kan. Dan jujur menurut aku itu membantu banget sih. Lumayan buat ngingetin lah ya, daripada kalau Iya. aku masukin di tempat Mepet, tersembunyi kayak itu ya. Aduh, Nggak pernah nanti dibuka. ya terulang-ulang lagi sih. Kayak gitu sih. Gimana? Kalau kamu udah jalan berapa persen kira-kira? Mungkin nggak 100% sih ya. Ya nggak mungkin lah ya, 100% Iya. itu luar biasa sih. Wah, menurut aku kayak ya 80. 80 aja udah keren banget sih coy. Iya, kayaknya bukan 80 sih, kayaknya 70 sampai 80 70 ya. sampai 80 tetap keren. Kalau Cici ya walaupun lupa kayak mungkin ada sedikit memori yang tertinggal gitu loh. At least Masa yang aku ada? inget, aku udah belajar jauh lebih giat daripada selama online. Belajar Jawa. Jauh lebih Oh, giat. jauh. Udah kayak Mohon effortnya 2 kali lipat Mohon gitu maaf loh. ya, kuping saya agak-agak gitu perasaan. JAUH jauh. Jauh. Baik teman-teman. Maafkan saya. Apa kita mau nulis resolusi buat tahun depan dulu? Boleh banget sih. Aku kayak Cici mungkin bisa ajarin aku kayak nulis resolusi gimana cara aku nyusun-nyusunnya gitu. Ya itu tadi sih ya tipsnya kurang lebih. Jangan lupa resolusinya yang realistis yang pertama. Iya dong. Gimana kalau misalkan terlalu jauh kan kayak Terlalu idealis belum tentu cocok sama kita, nanti bisa jadi kita tahun depannya mikir, duh nggak tercapai, kan tambah sedih kan. ujung-ujungnya kecewa. Padahal udah ada prosesnya. Padahal kayak ya normal lah ya buat itu. Dan apalagi Yang sedetail mungkin kalau bisa. detail mungkin. Kira-kira detail buat apa sih? Emang detail itu perlu ya? Kan Ya. kita kalau tulis kayak secara umum kan nggak apa-apa kan? Bukannya gitu?
ini aku mau pamer dikit ini. Aku jarang-jarang baca buku, tapi aku pernah baca buku. Iya. Judulnya Atomic Habits. Iya. Jadi itu kayak kalau misalnya kamu punya goal yang makin clear, oh sponsor ini. Kalau kamu punya goal yang makin clear itu bakal makin bagus sih. Kayak kamu lebih ada apa ya? Misalnya aku mau tiap hari olahraga plank jam 5 misalnya. 5 sampai jam 5 lebih 10. Wah, Kalau lebih spesifik gitu, kamu bakal lebih kemungkinan besar untuk melakukan itu daripada kamu cuma ngomong, "Oh, aku mau olahraga seminggu sekali." Iya sih. Iya, lebih detail, lebih bagus lah pokoknya. Terus kira-kira ada tips lain nggak ya? Kayak selain lebih detail, terus lebih realistis. Ini paling penting, Joy. Apa? Jangan ditaruh di tempat yang tersembunyi. Wah, aduh bener banget sih. Dan makanya itu karena murid-murid kita untungnya kayak punya personal development di mana kita kayak bisa nulis student activities kita, ya kan, bisa menuhin kayak goal settings kita, my goal settings dan lain sebagainya. Jadi ada reminder. Iya, dan itu kayak setiap minggu kan, kayak setiap minggu disuruh buka sama Miss Pat, buka my activity di My Vita. Iya kan. Ya pokoknya tiap minggu, ya nggak harus tiap minggu juga sih, tergantung kalau mau dibuka kapan aja. Pas lagi nganggur mungkin apa ya, waktu itu aku pengen ngerjain apa ya, kan lumayan. Iya. Tapi kayak berdasarkan kan kayak kita punya resolusi dan kayak aku sendiri nih sudah jalan 70-80% kan ya. Nah, kira-kira aku kayak masih bingung sih apa yang harus aku lakuin selanjutnya. Kayak mau diapain sih 70-80% ini? Apakah bisa dilanjutkan sampai 100% ataukah memang sudah stuck di 80 ini? Kira-kira gimana ya? Cek punya masukan gak ya? Ya tergantung sih, ya bisa aja menurutku, asal emang kamu ngeset goal yang bisa diraih, yang realistis, bisa. Oh, jadi kenapa enggak kalau misalkan? Ya kan masih ada waktu nih, sebulan kurang lebih lah ya. Iya sih. Tapi ya aku berharap kayak dalam sebulan ini aku bisa at least ya 80 naik berapa persen ya, 5, 10, 15%. 90 kan lebih bagus daripada 80 ya kan? Iya sih, iya makanya makin mendekati 100, bagus lah. Kayak 1 bulan 30 hari. Kira-kira bisa gak ya? Bisa. Aku sih percaya kamu bisa sih ya. Baik, mari kita percaya. Terus Cici juga kalau Cici setahun ini dalam jangka 1 tahun Cici sudah ngelakuin apa aja, kayak resolusinya, kayak aku ada persentasenya gitu kan. Aku tidak bisa susah banget ngomongnya persentasekan, tapi yang aku tahu at least aku udah berprogres sendiri. Oke, baik, siap. Terus kita dari tadi ngomong resolusi. Mungkin teman-teman kayak bingung nggak sih, kayak apa sih kesimpulan intisari dari podcast kita hari ini? Mungkin Cici bisa wrap up. Nggak semua orang harus bikin resolusi di tiap tahun baru. Iya, bener banget. Tapi kita penting buat punya goal kita sendiri. Iya, itu bener banget. Jangan sampai nggak punya tujuan gitu. Iya, tujuan itu penting. Dan untuk merealisasikan kayak untuk mencapai tujuan itu ada beberapa hal ya yang dari tadi kita omongin. Yaitu kayak tujuan yang kita buat harus detail, harus realistis juga. Sama satu lagi apa tadi? Waduh, lupa apa ya? aku. Oh, dan jangan disembunyikan. Nah, supaya kayak ya bisa kita lihat dan jadi motivasi buat kita. iya. Nah, kira-kira itu aja nggak sih yang kita bisa bahas? Semoga bermanfaat sih. Sekarang mari kita tutup. Loh, tapi belum? tapi kita belum ngingetin ke teman-teman semua nih kalau podcast kita setiap hari Selasa tayang di Spotify dan berarti minggu depan terakhir ya ini. Iya sih, sayang banget ya kita nggak bakal ketemu lagi. Tapi teman-teman harus stay tune di Instagram kita supaya dapat info-info terbaru nih. Buat season 2-nya. Yoi. Oke, tiap Selasa di Spotify, tiap Kamis di YouTube. Yoi. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian semua. Makasih guys. Kita mulai bikin di note gitu ya. Resolusi C, tolong ajarin aku dong. Pakai tips tadi lah. Aduh, detail gimana deh? Aku kayak bingung, aku masih pemula gitu kan. The Summercast Project.